Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Suci Artini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teori akuntansi, tentang penerapan akuntansi dan konsep teori akuntansi, seperti yang sudah saya gambarkan pada peta pikiran berikut ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi teori akuntansi, tentang penerapan akuntansi, dan konsep teori akuntansi. Nah, saya akan membahas satu persatu dari materi yang akan saya bawakan. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang penerapan akuntansi. Nah, seperti yang sudah tertera pada peta pikiran, penerapan akuntansi ini dibagi menjadi 3 subbab materi. Yang pertama ada penerapan akuntansi, yang kedua ada penerapan akuntansi pada organisasi nirlaba, dan yang ketiga ada penerapan akuntansi pada perusahaan atau entitas. Nah, kita akan membahas mengenai penerapan akuntansi. Peranan akuntansi yaitu sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan. Pada dasarnya, akuntansi merupakan kegiatan mengolah transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang siap dipakai. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses akuntansi yaitu yang pertama ada pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan organisasi. Nah, yang kedua penerapan akuntansi pada organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba yaitu organisasi yang memperoleh sumber dana dari para anggota dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Nah, penerapan akuntansi organisasi nirlaba ini dibagi lagi menjadi materinya yaitu tentang laporan keuangan pada organisasi nirlaba, tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba, jenis-jenis organisasi nirlaba, dan transaksi kas entitas nirlaba dan perlakuan akuntansinya. Di mana yang pertama, laporan keuangan pada organisasi nirlaba. Laporan keuangan entitas nirlaba bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana pertanggungjawaban pengelola entitas dalam bentuk pertanggungjawaban utang atau neraca, pertanggungjawaban kas atau arus kas, dan laporan aktivitas. Yang kedua, tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba. Adapun beberapa tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, memberikan penjelasan untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan, dan memberikan informasi mengenai organisasi selama satu periode. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi nirlaba. Adapun jenis-jenis organisasi nirlaba yaitu yang pertama ada organisasi zakat, yang kedua ada organisasi pendidikan tinggi atau universitas, yang ketiga ada akuntansi pemerintah, dan yang terakhir yaitu yayasan. Nah, yang terakhir ada transaksi kas entitas nirlaba dan pelakuan akuntansinya. Pada organisasi nirlaba terdapat transaksi penerimaan sumbangan yang jarang atau bahkan tidak ada dalam entitas bisnis. Nah, entitas nirlaba memiliki khas dalam suatu transaksinya yang diimplementasikan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, yang ketiga yaitu materi penerapan akuntansi pada perusahaan atau entitas. Nah, berbeda dengan organisasi nirlaba, suatu entitas beroperasi bertujuan untuk menghasilkan laba. Adapun jenis-jenis perusahaan dalam penerapan akuntansi pada perusahaan entitas ini yaitu yang pertama ada perusahaan dagang, yang kedua ada perusahaan jasa, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Nah, lanjut pada materi teori akuntansi yang kedua mengenai konsep teori akuntansi. Seperti yang sudah dijelaskan pada peta pikiran, konsep teori akuntansi ini dibagi menjadi 3 subbab materi. Yang pertama ada struktur teori akuntansi, yang kedua ada pengertian teori akuntansi, dan yang ketiga ada perumusan teori akuntansi. Kita akan membahas mengenai teori struktur teori akuntansi, di mana terdiri dari tujuan laporan keuangan, yang kedua ada postulat akuntansi, yang ketiga ada konsep teoritis akuntansi, dan yang keempat ada prinsip dasar akuntansi. Nah, yang pertama tujuan laporan keuangan. Menurut American Accounting Association, adapun beberapa tujuan laporan keuangan yaitu membuat keputusan mengenai sumber daya terbatas dan menentukan sasaran serta tujuan dari penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya secara efektif. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengamanan atas sumber daya atau aktiva. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi fungsi pengendalian sosial. Yang kedua ada postulat akuntansi.
Nah, ya, postulat akuntansi yaitu pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri yang sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi berada. Ketiga, ada konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri yang sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan sifat-sifat akuntansi yang berperan dalam ekonomi bebas yang ditandai dengan adanya pengakuan terhadap kepemilikan pribadi. Nah, adapun beberapa konsep teori dalam prinsip dasar akuntansi, yaitu yang pertama ada proprietary theory, yang kedua ada entity theory, yang ketiga ada fund theory, yang keempat ada enterprise theory, yang kelima ada residual equity theory, dan yang keenam ada commanditer theory, serta yang ketujuh yaitu investor theory. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar akuntansi. Nah, prinsip dasar akuntansi ini mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta menjadi dasar bagi pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Adapun beberapa prinsip dasar akuntansi menurut APB Statement nomor 4, yaitu yang pertama, cost principle, yang kedua revenue principle, yang ketiga matching principle, yang keempat objectivity principle, yang kelima consistency principle, yang keenam disclosure principle, yang ketujuh conservatism principle, yang kedelapan materiality principle, dan yang kesembilan yaitu uniformity dan comparability principle. Selanjutnya, materi yang kedua dalam konsep teori akuntansi yaitu pengertian teori akuntansi. Teori akuntansi adalah cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan yang sistematis tentang prinsip dan metode yang membedakannya dengan praktik. Nah, dalam pengertian teori akuntansi ini dibagi lagi materinya menjadi dua subbab, yaitu yang pertama, teori akuntansi dan proses pembuatan kebijakan, dan yang kedua, periodisasi teori akuntansi. Nah, yang pertama, teori akuntansi dan proses pembuatan kebijakan. Hubungan antara teori akuntansi dan proses penetapan standar harus dipahami dalam konteksnya yang luas. FASB dan SEC menjalankan fungsinya sebagai badan dalam pembuatan kebijakan dalam bidang akuntansi keuangan dan sekaligus penetapan standar. Nah, yang kedua, periodisasi teori akuntansi dapat digolongkan menjadi yang pertama, pre-teori period, yang kedua ada general scientific period, yang ketiga ada normative period, dan yang keempat ada specific scientific period. Nah, materi yang ketiga dalam konsep teori akuntansi yaitu perumusan teori akuntansi. Teori harus mampu merumuskan kebenarannya sehingga teori ini secara terus-menerus dapat diuji dan diverifikasi. Terdapat 3 kriteria yang mewakili wewenang dalam menentukan kebenaran atas suatu teori akuntansi, yaitu yang pertama ada dogmatik, yang kedua ada self-evidence, dan yang ketiga ada scientific. Nah, menurut Belkawi terdapat beberapa perumusan teori, yaitu diantaranya yang pertama ada pendekatan informal dan yang kedua ada pendekatan teoritis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan pada materi yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan see you next video.